Si Alfa oleh Ustadzah Rodotul Jannah. Kita bacakan sedikit CV-nya dari Ustadzah. Beliau seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, mantan pendidik di TKIT dan juga praktisi PAUD dan homeschooling. Saat ini menjadi pengajar di rumah Tahfidz Al-Birru Gandekan, berasal dari Merauke, Papua Bunda. Masya Allah, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong ya Bunda. Untuk medsosnya ya bisa di subscribe ya Bun. Dan juga nanti jangan lupa like-nya. Ya, itu ada di Nida Umia Ulfa. Ya. Oke, untuk pendidikannya Ustadzah sendiri itu D1 desain grafis dan bahasa Arab. Luar biasa ini di LPK Casablanca Banguntapan Bantul, terus di Prodi Bahasa Inggris FKIP Universitas Patimura Ambon. Wah, luar biasa Bu, jauh sekali ya. Untuk kemampuan beliau sendiri ada bisa desain, komunikasi, manajemen, dan juga fotografi. Wah, luar biasa. Ini beri tepuk tangan dulu dong. Wah. Nah, dan Ustadzah juga ini aktif ya di organisasi, di sebagai sekretaris BPP PCA Bantul, Majelis Takbir dan Ketajian. Terus pernah menjadi ketua PJ Divisi Media Dakwah Digital BPP PCA Bantul, Majelis Takbir dan Ketajian. Pernah juga menjadi ketua BPP Prasabdo Dadi, Majelis Takbir dan Ketajian. Untuk pengalaman Ustadzah sendiri ada di TKIT Kuroka Ayun, Babatan Gedong Kuning sebagai pendidik, di Bimbel dan PAUD Nabila Bangko Jambi sebagai owner dan pendidik. Masya Allah. Dan juga Rumah Tahfidz At-Taqwa Ngentak sebagai founder dan pendidik. Masya Allah, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Wah, Masya Allah sekali Ustadzah. Banyak pengalamannya. Alhamdulillah. Oke, untuk kontak yang bisa dihubungi, monggo bisa ditulis Bun. Kalau mau nanti sharing-sharing ke Ustadzah juga boleh. HP-nya saya bacakan ya. Ada di 0852 3213 6660. Nah, untuk emailnya sendiri juga ada di habib.cekheb@gmail.com. Nah, dan entak RT1 Kadi Besok Sabdo Dadi Bantul. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Ustadzah Nida. Masya Allah, luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih ayah bunda. Tapi ini bukan saya yang akan memandu. Ya, ini akan dipandu oleh Ibu Kepala Sekolah. Iya, oke. Kepada Ibu Siska Harmonia Utami SIP kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Siti. Sebenarnya Ibu Bapak, ini nanti all time adalah milik Ustadzah Nida. Tapi memang bila nanti ada pertanyaan dan kita perlu diskusi, nanti akan saya bantu untuk memberikan mic ya kepada ayah bunda, dan kita akan ngobrol-ngobrol solusi atas masalah mungkin yang ada di antara kita untuk mengasuh anak-anak kita yang generasi alfa ini. Selamat menikmati, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadzah Nida. Monggo. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, karena ada
Alhamdulillah sama-sama mari kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat berjumpa di kegiatan KB Basmalah ya. KB Basmalah yang insya Allah ini dalam rangka Syawalan dan juga parenting. Alhamdulillah perlu kita syukuri bahwa selalu punya semangat untuk menambah ilmu. Tidak semua orang Allah takdirkan dan Allah kehendaki untuk mau berilmu. Ya, jadi jenengan yang sudah hadir di sini, duduk di sini, dan bahkan membawa putra-putrinya, itu insya Allah mudah-mudahan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada khususnya Bapak Ketua Yayasan Basmalah, ya, Bapak Heri. Alhamdulillah ini kedua kali kita ketemu ya Pak. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu terus dalam acara-acara yang baik yang insya Allah dalam rangka mencerdaskan umat. Tadi saya sudah sempat sedikit mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Saya sebenarnya tadi udah mau pulang aja. Kayaknya nggak pantas lagi saya duduk di sini gitu ya. Karena semua sudah disampaikan oleh beliau. Tapi sepertinya saya tidak boleh pulang karena sudah diamanahi. Jadi harus memenuhi amanah gitu, oke? Dan kepada para guru, kepada ibu kepala sekolah ya, Ibu Harmonia, alhamdulillah matur nuwun sudah memberi saya kesempatan bertemu dengan para orang tua KB Basmalah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Kepada para guru ya, tetap semangat, oke? Insya Allah jenengan masih muda-muda udah ngumpulin yang namanya amal jariah. Insya Allah itu ngalir terus itu tuh. Hari ini jenengan ketemu anak-anak dengan usia mungkin 3-5 tahunan atau mungkin tadi saya dengar bahkan sampai 7 tahun masih di KB Basmalah. Itu nanti pas jenengan ketemu mereka di usia mereka mungkin 30-40, jenengan masih tetap cakep. Jadi saya sarankan kepada para wanita yang masih muda, jadilah guru. Gak ada ruginya loh, tenang. Saya ketemu murid saya, mereka udah jenggotan ya, udah pada punya anak 2-3. Saya masih tetap bisa gaul sama mereka. Wah, senang rasanya tuh. Ternyata gak sia-sia jadi guru di usia muda gitu. Ya, baik. Saya itu kemarin dihubungi untuk memberikan parenting. Saya mungkin parentingnya langsung ya, karena ini berdasarkan pada pengalaman saya ngurusin anak mereka tadi, ngurusin 6 orang tuh ya. Jadi mengurus satu anak untuk zaman saat ini itu katanya, kalau saya biasanya nyekrol TikTok, katanya nggak mudah. Ya, wong aku aja masih satu iso bengak-bengok karo anake. Ngono ta? Apa meneh nek kebayang nggak maknya jadi apa? Sudah punya bayangan belum? Pokoknya kayak gitulah. Saya diminta untuk menyampaikan, tadi sudah temanya udah disampaikan, tapi saya kasih satu judul ya, siap lahir batin. Karena kalau jenengan nggak siap lahir batin, ya Allah, pokoknya ya, siap lahir batin membangun generasi tangguh ya, tantangan dan peran orang tua zaman sekarang. Itu yang saya kasih judulnya. Baik, silakan dilanjut. Jangan bisa lihat ya, saat ini yang namanya generasi itu menurut para peneliti, mereka mengklasifikasikan manusia itu berdasarkan generasinya.
Ini untuk tahunnya, ada yang bilang kalau baby boomers itu sekitar tahun 46 sampai 64. Kenapa baby boomers? Karena pada masa itu setelah Perang Dunia Kedua, lonjakan kelahiran itu banyak sekali. Maka mereka disebut dengan baby boomers. Usianya mungkin sekarang sekitar berapa tuh? 70-an ya? Nah, sekitaran itulah ya. Kemudian ada yang berikutnya generasi X, yaitu di sekitar tahun 65 sampai 80. Ada di sini yang generasi X lain saya? Ternyata sama. Oh, ada lagi, alhamdulillah ya. Baik, saya kayaknya konco ini kalau Bapak ketua nih ya. Generasi X itu sekitar tahun 65 sampai 1980. Kalau generasi baby boomers, mereka itu punya karakteristik sebagai orang yang punya komitmen tinggi. Maklum, mereka dididik oleh para tentara, orang tua yang mengalami masa perang. Jadi mereka diwajibkan untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap apa yang mereka sudah tekadkan. Mereka juga mandiri dan juga kompetitif karena masa itu manusianya baru banyak-banyaknya, lapangan kerjanya sedikit ya. Sementara generasi X, yaitu generasinya saya, adalah generasi yang banyak akalnya. Karena apa? Masih banyak permainan di luar. Orang tua kita udah tahu kalau orang tua kita pulang jam sekian bakal bilang syuting. Gimana caranya supaya nggak kena pecut? Itu kita punya banyak cara untuk menghindari pukulan-pukulan dari orang tua. Entah itu sapu lidi, sapu apalagi, sapu itu tuh, kasur tuh, pokoknya bisa lah kita mengakali supaya terhindar dari itu. Kemudian apa? Orangnya logik dan juga solutif. Ada banyak cara menuju Roma katanya waktu itu. Kemudian ada namanya generasi Y atau generasi milenial. Generasi milenial ini mereka orangnya pede. Tahu kenapa? Karena mereka merasa orangnya teknologi banget mereka. Ya, karena masa itu yang namanya komputer mulai ada. Jadi mereka merasa kami ini loh generasi yang serba tahu. Jadi kepedeannya meningkat. Kemudian apa? Kepoan. Ya karena itu tadi, mulai ada komputer, mulai banyak utak-atik, gitu ya. Kemudian sering mempertanyakan otoritas. Kamu siapa? Emang lo siapa? Gitu. Ada lagi berikutnya generasi Z, yaitu di tahun 1997 sampai 2012. Untuk tahunnya ini memang masih naik turun ya. Ada yang bilang 2011. Itu orangnya pede, kemudian mereka itu digital native, artinya mereka adalah orang pertama yang merasakan internet dan ambisius karena mereka mulai bisa merambah dunia luar. Untuk pergi ke Jepang nggak perlu pakai tiket, cukup klik tik selesai, sampai ke Jepang bisa lihat warna-warni Jepang. Dan yang sekarang ini adalah generasi Alpha yang diperkirakan akhir tahunnya adalah 2025. Jadi anak-anak yang kelahiran 2025 adalah yang termasuk generasi Alpha. Bagaimanakah generasi Alpha ini? Gen Alpha ini adalah anak-anak yang lahir dari rahim orang tua gen Y alias milenial. Betul? Betul ya? Jadi ini rata-rata generasi milenial ya. Yang masih bisa mendapatkan anak generasi Alpha itu nggak banyak. Contohnya saya masih punya generasi Alpha sekitar 3 orang. Generasi X itu jarang banget punya generasi Alpha. Jadi saya makhluk apa tuh? Makhluk khusus lah ya, bisa sampai merasakan yang Alpha ini. Nah, generasi Y adalah orang tua dari generasi Alpha. Mereka tumbuh, anak-anak kita ini ya, nih 1, 2, 3 nih ya. Mereka ini tumbuh udah dengan gawai di tangan, gadget di tangan. Tangan mereka enggak, iya tangan mbok nek kuwi lho. Begitu lahir cekrek langsung, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Berasa banget ya Bu? Apapun gerakan, alhamdulillah hari ini udah bisa miring kanan, gitu kan? Alhamdulillah udah bisa merangkap semua digital. Ya, mereka semua momen-momennya adalah bersama HP. Dan mereka juga memiliki akses informasi tanpa batas. Orang tua mau melarang untuk pakai HP sekarang bisa? Bisa Bu?
berantem dulu, ya, berantem dulu sama anak, baru bisa anaknya diem nggak pegang HP. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu karakternya Ustazah dia terus. Mohon maaf ya. Ya, lagi sekali lagi. Oke, nah ini karakteristiknya generasi alfa. Pertama, mereka itu cepat akrab dan terampil menggunakan peralatan teknologi. Mohon maaf, cepat akrabnya bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Kayak emaknya. Emaknya kalau di dunia nyata nggak banyak ngomong sama tetangga, diem. Tapi kalau sudah pegang HP, lancar balas komen. Ya, itu emaknya generasi milenial. Kedua, mereka itu terhubung dengan internet. Paham penggunaan gadget dan tahu apa yang terjadi di medsos. Anak saya yang umur sekarang 8 tahun. Dia bahkan bisa memberikan saran saya, Umi kalau tidak tahu apa maksudnya ini, Umi ketik aja meta, apa yang dimaksud dengan, dia nunjukin ke saya gitu. Dan ketika dia bertanya, Umi berapa harga kembang api? Umi nggak tahu nang. Ya kan Umi nggak pernah beli ya. Tahu apa yang dia lakukan? Langsung ambil HP saya, dia ketik itu lingkaran meta, tanya, Meta harga kembang api berapa? Sama Meta dijawab, saya sendiri nggak begitu paham. Tapi ini ada perkiraan beberapa harganya. Coba lihat. Anak zaman sekarang nggak butuh ngobrol sama orang tua, lebih enak ngobrol sama Meta. Meta mah ramah jawabnya tuh. Kalau udah selesai, silakan menghubungi aku kembali kalau kamu butuh bantuan. Kalau nanya emaknya, nanya terus. Gimana sih? Dia nggak lihat mama lagi sih. Menang kenapa? Kan gitu kalau emaknya. Kalau Meta enggak. Saya senang bisa membantu kamu. Itu bedanya kita sama Meta. Apalagi ngadepin emaknya kalau yang generasi X. Nanya terus. Mama, tak hukum masuk kamar sana, diam, tidur. Nah, itu. Bedanya di situ kita sama Meta. Kalah kita tuh masalah keromantisan, masalah kelemah lembutan, kita kalah. Ya, jadi ini mereka nih udah sangat akrab dengan media sosial. Kemudian apa lagi? Kurang suka menulis dengan tangan. Karena apa? Terbiasa pegang HP. Makanya bu guru mohon maaf nih. Kalau ada anak yang tidak suka menulis, jangan dipaksa. Apalagi dengan saat ini yang dihadapi adalah generasi alfa. Tapi suruh mereka menulis di HP, cepet. Nulis pakai tangan, ya Allah cakar ayam tuh. Kita dulu, apalagi yang generasi X ya Pak, di sekolah belajar yang namanya tulisan indah. Naik turun, kertasnya tuh yang ada garis besar dan garis kecil, itu kami pakai itu. Bengkok dikit hapus, gak sesuai dengan EYD. Nek sekarang enggak. Huruf besar, huruf kecil gak ada yang tahu kalau zaman sekarang. Titik koma mbok lakui. Tanda baca gak ada yang ngerti. Jadi udah bu guru sabar. Emaknya juga gak usah nafsu kalau anak gak kenal tanda baca. Emang udah bukan zamannya. Ya. Kemudian apa? Kurang mampu berkomunikasi verbal. Mohon maaf karena kebanyakan pegangannya HP, ngobrolnya di HP. Ya. Jadi kalau jenengan ketemu anak yang tidak banyak bicara, coba lihat emaknya. Bisa jadi emaknya juga jarang bicara. Karena apa? Sibuk dengan HP. Sehingga tidak punya kesempatan menjalin komunikasi. Kalau jenengan ketemu generasi alfa masih bisa ngobrol sama orang, ini berarti emaknya ini di rumah juga cerewet. Wes itu aja. Ya. Jadi udah tahu ya karakteristiknya generasi alfa. Sudah bisa mulai menurunkan ego sekarang Bu? Gimana? Atau masih ada mau tuntutan-tuntutan yang lain? Kamu kenapa kalau bicara dengan orang tua kayak gitu? Mohon maaf, memang zamannya. Mau gimana lagi? Kalau bicara dengan orang tua itu pakai sopan santun, tahu nggak? Ya mohon maaf, memang bukan zaman mereka. Apalagi jenengan nggak pernah ngajarin. Ya
Ya jangan terlalu banyak ekspektasi tinggi pada mereka. Ya. Nah, ini semua itu tergantung kesadaran orang tua milenial. Kalau orang tua milenial aja sudah memang terbiasa dengan HP, maka ketika melihat anak jenengan, jangan samakan dulu mama itu kalau diajari sama mbahmu. Nah, nggak usah Bu, nggak usah. Jangan menyamakan tahun 60-an dengan tahun 2025 saat ini. Bayangkan aja itu udah melewati beberapa abad, apa tuh namanya, dekade, ya. Jadi udah. Sekarang aja yang namanya perubahan waktu itu sangat cepat, ya. Apalagi sampai perbedaan usia 30 tahun. Dengan sekarang usianya sekitar 30-an kan? Yang milenial ini, ya kan? Anakmu masih 2-3 tahun. Perbedaan sekitar 25 tahun aja itu udah perbedaannya besar sekali. Ya. Jadi tidak usah terlalu banyak menuntut ketika panjenengan sendiri tidak bisa merubah gaya pendidikannya. Oke? Nah, pertanyaannya cuma itu, apakah orang tua generasi milenial ini sudah siap mendidik generasi alfa? Kita bicara dulu mau siap gimana, nggak tahu tantangannya apa kok. Ya, nah sekarang perhatikan ini tantangannya kita nih. Bukan saya nih. Bukan kita, jenengannya. Karena saya X, jenengan Y ya. Oke, yang pertama ini tantangan teknologi ya. Sebagaimana tadi udah saya bahas. Generasi alfa itu cepat menguasai teknologi tapi belum bisa bijak dalam penggunaannya. Maka di sini pentingnya kendali orang tua, pentingnya pengawasan orang tua. Sayangnya banyak orang tua generasi milenial yang udah sibuk dengan kegiatannya sehingga saat anaknya ngerusuhi, wes menang iki. Kasih HP entah anaknya buka model apapun dia nggak tahu. Banyak kasus yang kayak gini. Orang tua saking sibuknya nggak melihat apa yang dilihat anak di HP, sehingga anak terkena penyakit-penyakit kelamin pun dia nggak tahu. Hanya gara-gara apa? Terjerumus melihat konten-konten negatif. Orang tua nggak ngerti, taunya anak anteng, orang ngerusuhi. Alhamdulillah tenang, dia udah lagi diem itu di kamar lagi nonton. Tapi jangan tahu nggak apa yang dia tonton. Jangan dipikir dia lagi nonton kartun. Hati-hati, kartun nggak semuanya safe. Ada kartun yang justru menjerumus. Maka itu pentingnya seorang ibu memiliki ilmu kira-kira tontonan apa saja yang perlu dilihat anak saya. Saat ini kalau di Amerika sana mereka senang dengan yang namanya Mrs. siapa itu namanya? Miss Rachel. Ya. Oh, anak Amerika semuanya dengan Miss Rachel. Hi, how are you? Mama, gitu modelnya tuh. Anak mesti seneng kalau udah dengar suaranya Miss Rachel. Orang tua Indonesia karena tidak punya ilmu ikut-ikutan ngeliatin Miss Rachel. Padahal nggak tahu dia pendukung LGBT. Maka pentingnya kita untuk memiliki ilmu pengetahuan apa yang aman untuk anak kita. Sesibuk-sibuknya kita, tolong tetap lihat anak Anda, gitu ya. Yang kedua, tantangannya adalah tantangan moral dan akhlak. Berhubung akses informasi yang terbuka membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Kita bisa lihat ya kalau nyekrol TikTok, Instagram ya, Facebook bahkan, kemudian apalagi YouTube ya, itu terlihat ketawa ketiwi. Tapi sebenarnya nggak ada hal yang baik yang bisa diambil dari tontonan itu gitu loh. Tadi itu kembali orang tua terkadang merasa aman ketika anak sudah diem, sehingga merasa tidak perlu untuk melihat lagi apa yang dia lihat. Si penting anakku aman, diem. Maka berhati-hatilah dengan ini yang akan mempengaruhi moral mereka. Saya lumayan kaget karena saya generasi X ya. Waktu lebaran kemarin silaturahmi ke rumah teman, melihat anaknya yang generasi generasi alfa itu menjawab ibunya dengan apa? Ya nggak apa-apa,
juga anak-anak. Saya kok iso? Dia sudah punya kunci itu. Jadi ketika dia melakukan hal yang salah, dia dengan tenang mengatakan, "Ya ndak apa-apa toh, namanya juga anak-anak." Wah, saya mendengar itu saya cuma bilang apa? Iki ajaran dari ibunya. Mohon maaf, saya kalau anak-anak bikin salah, saya nggak nyalain anak. Yang saya lihat itu mamanya. Ya, yang saya lihat mamanya. Jadi ketika dia berkata, "Ya nggak apa-apa toh, namanya juga anak-anak." Dan apa yang dilakukan ibunya? Ketawa. Saya langsung, maaf, emaknya memang milenial ya. Milenial ya. Jadi ya, wes lah. Ini ya, orang tua milenial kalau tidak punya ilmu, hasilnya model kayak gitu. Ya, jadi mohon perhatikan masalah moral dan akhlaknya dari tontonan. Jangan pernah sepelekan tontonan anak, karena anak-anak kita ini belajarnya lewat apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Ya, jadi mohon hati-hati. Yang berikutnya adalah tantangan komunikasi. Gaya komunikasi anak zaman sekarang itu berbeda ya, karena mereka itu lebih ekspresif. Yaitu seperti tadi, namanya juga anak-anak, gitu ya. Ketemunya generasi X, yang kalau saat itu di zaman saya masih kecil ngomong kayak gitu, langsung, Saya dulu ancamannya apa? Berani macem-macem. Kowe tak iket nang pohon, di bawahnya dikasih ampas kelapa ben dirubungi semut kowe itu di situ. Apa ndak gini ngomong. Anak zaman sekarang dikasih kayak gitu, pelanggaran hak asasi anak. Abusive child. Kemudian apa? KDRT dan segala macam lah kayak gitu. Saiki banyak aturan yang membuat akhirnya apa? Anak-anak kita dengan enteng melakukan bun-bunan, ya. Sebentar-sebentar itu kalau nyekrol TikTok bisa ketemu telah terjadi pembunuhan, gini, telah terjadi hal-hal yang negatif. Ya, semuanya itu berasal dari tontonan. Kemudian apa lagi? Tantangan pola dan gaya hidup. Jadi karena orang tua udah sibuk ya, orang tuanya kan lagi senang-senang, lagi semangat-semangatnya mencari duit, ya kan? Untuk apa? Menghidupi anak-anaknya, memberi nafkah anak-anak. Sehingga apa? Ketika pulang ke rumah, kerjanya pagi, pulangnya sore atau malam, udah capek, lupa untuk menyapa anak, ya. Tidak punya kesempatan untuk bersama dengan anak, main sebentar dengan anak, komunikasinya berkurang. Ya, kemudian apa? Anak kita akhirnya apa? Gak ada teman bicara, gak ada teman untuk bertanya. Kebanyakan akhirnya pegang HP karena itu adalah penyelamatan dirinya dari kesendirian. Pegang HP lebih enak sambil berdiri apa sambil tiduran? Atau mungkin sambil jungkir balik? Tentunya lebih enak sambil tiduran. Kira-kira jenengan sambil tiduran itu bisa sambil push up apa sambil angkat batu tuh? Anak-anak juga begitu. Akibat dari mereka terlalu banyak berhubungan dengan HP, akhirnya kurang gerak. Emaknya juga lagi sibuk sama HP, akhirnya apa? Lupa nek belum masak. Ya wes ana, kowe iki ono super mie. Ono apa tuh namanya nugget. Wes goreng kowe wae. Kan gitu ya, Bu? Sama. Kita lebih senang, udah kita pesan aja, sekarang udah ada Gojek, udah ada Shopee Food, ya kan? Udah pesen aja deh. Akhirnya nyari yang instan. Ini tantangan kita. Terasa nggak sih, Bu? Kalau nggak terasa, udah pulang aja yuk. Kita nggak ada tantangan kalau gitu. Berasa nggak ini tantangannya semuanya nih? Berasa ya? Udah nggak usah malu-malu, ya. Harus terbuka kalau parenting kayak gini nih. Supaya apa? Jenengan nggak menyimpan beban itu sendirian. Kita akan merasa kita satu cycle gitu. Ya. Selanjutnya apa? Tantangan yang terakhir adalah tantangan internal dari dalam orang tua itu sendiri.
terkadang banyak orang tua itu yang belum selesai dengan dirinya, punya persoalan dengan suami, persoalan hubungan dengan ipar, dengan mertua, itu membuat luka sehingga dia merasa terbebani, dia merasa marah, dia merasa sedih, dan itu tidak terungkap ke orangnya. Yang jadi korban siapa? Terkadang anak yang menjadi korban. Banyak kok beritanya, nggak perlu saya sebutin ya, karena ini masih ada anak-anak juga di sini. Jangan tinggal scroll aja itu TikTok, anjuran, supaya tahu bahwa efek dari anak-anak kita yang hidup di zaman digital saat ini, karena kurang ilmunya dari orang tuanya, mereka bisa terjerat dari hal-hal yang seperti itu. Inilah kita saat ini, orang tua generasi Alpha. Tantangan kita nggak mudah, ya, tantangannya nggak mudah. Sementara cita-cita kita apa? Menciptakan atau memiliki anak-anak yang solih dan solihah, memiliki anak-anak yang penghafal Quran, memiliki anak-anak yang bisa menghafalkan ribuan hadis. Tapi dengan orang tua yang tanpa ilmu dan tantangan yang sedemikian rupa. Kira-kira bisa nggak ya untuk terwujud hal yang seperti itu? Pertanyaannya adalah, kalau udah tahu tantangan kayak gitu, terus apa yang harus kita lakukan? Sementara kita ini punya cita-cita gitu loh. Saya nanya, cita-cita jenengan kalau sudah selesai hidup mau kemana, Bu? Udah selesai hidup loh ya. Mau kemana? Lah, cita-cita akhir hidup aja nggak tahu gimana mau jalani hidup, Bu. Hidup itu harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, jenengan akan jalan seorangan tuh. Pertanyaan saya itu, jenengan selesai hidup ini mau kemana? Gimana? Nah, masuk surga kok malu-malu. Kenapa? Banyak dosa. Nggak usah malu, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, selama kita beristighfar kepadanya, pasti diampuni. Jangan lupa, jangan cuma istighfar 1000 kali tapi nggak sholat. Tadi udah diingatkan Bapak Ketua nih, sholat dulu baru banyakin istighfar. Jangan banyakin istighfar, sholat enggak. Wale itu, ya, karena kuncinya tuh adanya di sholat. Saya nggak akan manjangin itu ya, karena tadi udah dibahas sama Bapak Ketua. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama ini nih ayatnya nih. Mohon dihafal ayatnya ya. Tolong ini dihafal karena ini akan menjadi mindset kita yang akan menguatkan akidah kita. Ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang paling dikenal itu mulai dari sini, Bu. Mana tuh dia? Nih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Itu tuh. Itu jadikan mindset. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan untuk orang tua. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wes, itu kuatkan akidahnya dari situ. Perintah Allah adalah menguatkan atau menjaga keluarga. Sebelum jaga keluarga, maka jaga diri. Bagaimana menjaga diri kita? Perbanyak ilmu dan amal sholih. Ya, yang kedua itu yang harus jenengan lakukan ya. Kuatkan akidah dengan memahami ayat tadi. Yang kedua adalah kuatkan mindset, pola pikir. Ini hadisnya panjang, tapi yang biasa disampaikan itu adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang merubah dia menjadi seorang penyembah berhala, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi.
Orang tuanya lah yang bikin anak ini jadi gak dengerin orang tua, gak taat perintah orang tua. Yang gak sholat itu orang tua yang buat. Jadi jangan dibilang aku tuh bingung kenapa anakku tuh gak mau sholat. Ibu, bukan gara-gara anaknya gak mau sholat, ente yang gak nyuruh anak sholat, gak ngajarin anaknya sholat. Ini dasarnya. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nek dia nggak sholat itu artinya ada penyimpangan dalam pendidikan yang jenengan berikan. Kalau dia membantah jenengan artinya ada hal yang jenengan lakukan berbeda dari perintah Allah dan Rasulnya, sehingga itu tidak sesuai dengan fitrahnya yang harusnya taat, yang harusnya bisa menjadi hamba. Ya. Jadi ingat bahwa sebagai orang tua peran kita cuma ada dua. Yang pertama menjaga keluarga. Yang kedua apa Bu? Mendidik sesuai fitrahnya. Udah itu aja tugas kita. Jaga keluarga, didik dengan didik sesuai fitrahnya. Nah sekarang bagaimana solusinya mendidik generasi alfa? Tadi udah ada tantangannya nggih? Sekarang solusinya. Yang pertama tadi generasi alfa cepat menguasai teknologi tapi belum bisa bijak dalam penggunaannya. Maka solusinya adalah apa? Selalu dampingi anak. Wah nggak bisa wong aku kerja. Ya wes pada saat pulang secapek-capeknya jenengan, ingat jenengan ada punya apa tadi? Disuruh jaga keluarga. Maka secapek-capeknya jenengan tetap jalin komunikasi sama anak. Perhatikan apa yang dia lakukan sepanjang hari jenengan tinggalkan. Dan transfer ya. Apa nilai-nilai yang kita yakini? Prinsip yang kita yakini. Nah kalau kamu nggak sholat Allah marah. Itu mentransfer nilai itu. Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali ditanya di dalam mana Bu? Dalam kubur. Umi mau kamu jadi anak yang sholih, maka sholatlah nak. Dengan kamu sholat, kamu sudah melindungi Umi, kamu sudah bantu Umi untuk nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Transfer nilai-nilai itu pada anak kita. Jangan cuma sudah tenang ya wes, aku kesel. Ya wes nanti aja lah, ibu capek nanti aja nih ngomong. Jangan Bu, ya. Saya itu dulu dalam mendidik 6 anak saya punya prinsip apa? Kalau saya mau didik anak orang, itu pakai tenaga sisa saya. Jangan mendidik anak kita pakai tenaga sisa kita. Udah capek di luar, kembali ke rumah baru lihat anak. Mohon maaf itu yang ada mesti profilnya jadi nenek lampir, kunti, jadi apa meneh. Kamu nggak tahu ya kalau mama tuh udah capek. Kamu nggak ngerti mama. Oh drama wis. Mbak Wita nanti aja kenapa sih Papa? Papa kok diam aja nggak liatin anaknya lagi ribut kayak gini? Kok nggak bantuin sih? Itu jadinya malah drama kalau tenaga sisa yang disampaikan di rumah. Jadi mari ibu-ibu semuanya ya, paling utama ingat tadi kita punya tugas adalah menjaga keluarga dan mendidik mereka sesuai fitrahnya. Maka dampingi anak-anak jenengan dalam penggunaan media sosialnya. Boleh, kita nggak bisa larang ya mereka nggak boleh dengan HP, nggak bisa. Ini udah memang dunianya mereka, udah zamannya mereka ini. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka untuk tahu nilai-nilai Islam. Nggak boleh kalau kamu lihat yang nggak baik-baik loh nak. Hati-hati nanti pertanggungjawaban matamu di akhirat gimana. Kalau kamu melakukan hal-hal yang nggak baik gimana pertanggungjawaban tanganmu, kakimu, badanmu. Itu semua disampaikan ke anak dengan bahasa yang mudah. Yang mudah dipahami anak. Jangan jenengan ngadepin anak umur 3 tahun dikasihkan dalil Al-Quran, dalil hadis. Kok mikir sendiri kamu tuh? Itu yang penting udah ada dalilnya ya. Lah.
Ya, itu yang pertama. Sampai sini paham ya? Udah tahu ya? Oh, berarti selama ini saya masih kurang dalam hal menyampaikan transfer nilai. Ya wes, lakukan. Apa yang kurang tinggal ditambah gitu aja. Ya. Oh, pantas anak saya pintar banget pegang HP, tapi dia tuh melihat yang sama. Ternyata karena saya nggak mengarahkan dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang nanti dia pakai. Mohon maaf ibu-ibu, tolong segala kelakuan anak itu kita kaitkan dengan Allah. Jangan pernah jenengan bilangnya gini, mama tuh nggak suka kalau kamu lihat-lihat hal yang kayak gitu. Ya, itu nggak baik loh, nggak bagus untuk kamu. Tapi jenengan lupa untuk menyampaikan bahwa nanti Allah akan meminta pertanggungjawabanmu. Maka seluruh kegiatan dia ini supaya jenengan gampang lengah mengarahkan bocah ya. Semua kegiatan dia itu kaitkan sama Allah. Dari usia segini ya, usia PAUD seperti ini sudah sering dikaitkan dengan Allah. Apa-apa Allah, besarnya gampang Bu diarahkannya. Oh, pokoknya kalau tidak, misalnya usia segini ya, kita ngomong dia nggak mau dengerin. Kakak, kalau kakak nggak dengerin Umi tuh bisa sedih, Umi kecewa dan bisa jadi Umi marah. Sementara Allah, ya, Allah itu marah kalau Umi marah. Kemarahan Allah itu tergantung marahnya Umi. Ridho Allah itu tergantung ridhonya Umi. Kalau kamu jadi anak baik, kamu saleh, kamu taat dengan omongan Umi ridho pada kamu, insya Allah Allah juga ridho. Kalau Allah sudah ridho kepada kamu, insya Allah kamu bisa masuk surga. Gampang itu sebenarnya. Ketika dia besar agak belok, tinggal ngomong aja, kamu pilih diridhoi apa dimurkai. Anak saya kalau sudah yang remaja-remaja tadi itu, nggak perlu saya ngomong panjang-panjang kalau masalah sholat Bu. Tinggal bilang aja mau dijemput Allah atau mau pergi sendiri. Terus langsung berangkat Bu. Mau tunggu dipanggil sama muazin apa dipanggil sama Allah? Mohon dipilih. Langsung berangkat. Itu. Sudah azan ini? Kita dengar azan dulu sebentar ya.
sebentar lagi ya. Saya lanjut untuk solusi yang berikutnya, yaitu solusi tantangan moral dan akhlak ya. Minimal orang tua ya. Ini tadi udah belum sih? Belum ya? Tanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Jenengan pilihan untuk memasukkan anak-anak di KB Basmalah ini adalah salah satu upaya menanamkan nilai-nilai agama. Maka jangan lepas tangan. KB Basmalah itu membantu waktu di mana jenengan gak bisa bersama dengan anak-anak. Maka setelah jenengan bersama dengan anak, ambil kembali tanggung jawab pendidikan Islam itu oleh jenengan. Jangan punya pikiran, kan udah tak sekolahkan ke KB Basmalah. Giliran anaknya melakukan hal yang gak baik, ini gimana sih gurunya mulai ngajari kok yang ngono, kok iso anakku jadi kok yang ini? Ya enggak. Ya. Jadi tolong, antara sekolah dengan orang tua harus punya chemistry. Harus punya kerjasama yang baik. Nek bener-bener kepengen punya anak yang solihah, KB Basmalah bantu, jenengan juga melakukan tugas jenengan yang seharusnya. Jangan lepas tangan ya. Yang kedua yaitu utamakan pendidikan tauhid. Untuk usia segini ya Bu, nggak usah repot untuk apa? Kasih les bahasa Inggris, les matematika, les menari, les apa lagi tuh? Angklung, les macam-macam, drum band dan segala macam. Sementara akhlaknya, moralnya, akidahnya belum kuat. Hati-hati Bu. Besok yang ditanya bukan engkau ahli angklung apa ahli seruling? Enggak. Yang ditanya itu akidahnya. Ya, yang akan menyelamatkan dia dunia akhirat itu akidahnya, tauhidnya, bukan seruling atau drum band. Jadi tolong untuk usia kecil kayak gini, usia PAUD kayak gini, kuatkan akidahnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian apa? Bijak menerapkan gentle parenting. Nih yang sering disuarakan di media sosial, gentle parenting. Nggak boleh nak. Jangan ya, nggak boleh bilang jangan ya. No. Ini kebiasaan orang tua tuh. Nggak boleh bilang jangan, terus bilangnya apa? No. Efek nggak tahu ilmu ya kayak gitu jadinya. Disangkanya bahasa Inggris lebih lembut apa? Oh pareng Pak ya, apa gimana kalau bahasa Jawa yang ini ya? Boten pareng gitu ya. Boten pareng enggak Bu ya. Islam itu tegas, Al-Quran pakai bahasanya tegas. Jangan, dilarang, itu tegas banget. Maka siapa yang bilang nggak boleh pakai VOC parenting itu siapa yang bilang? Boleh Bu, makanya saya bilang tadi bijak pakai gentle parenting. Jangan semuanya gentle parenting. Anak jenengan jadinya semlohe, melambai jadinya tuh. Sedikit-sedikit nangisan. Karena apa? Nggak kuat mentalnya. Ya, emaknya apa? Mentalnya nggak kuat. Saya tuh nanti ndak mental apa namanya? Broken apa mental apa gitu katanya. Kena bentakan sedikit nggak bisa. Ya Allah. Tolong deh. Ya. Ada juga pentingnya kita menggunakan VOC parenting. Ya. Tapi pakai ilmu, insya Allah itu lebih manjur. Kalau saya bilang tuh, karena saya sudah buktikan. Ya itu tergantung keilmuan ya Bu. Jadi nanti pelan-pelan kalau misalnya mau belajar VOC parenting gimana caranya diterapkan ke anak-anak Gen Alpha, bisalah kita lanjut lagi nanti. Saya cuma dikasih waktu kurang lebih 15 menit lagi. Yang berikutnya solusi tantangan komunikasi. Hampir sama. Ini orang tua perlu belajar bagaimana cara berbicara dengan Gen Alpha. Ya, jangan pakai gaya bicara kita, pakai bahasa tinggi-tinggi, apalagi pakai gaya Jaksel. Merasa Bu. Ya, pakai bahasa yang biasa aja yang mudah dipahami anak. Kemudian apa? Belajar mendengar. Jangan anak baru mau nanya atau dia lagi protes kita bilang, kamu tuh apa sih? Anak nggak tahu diri, anak durhaka kalau kayak gitu, tahu nggak? Jangan Bu, nggak usah. Dengerin aja dulu semua yang dia kepengen utarakan. Setelah itu jenengan diamnya itu gini ya. Saya kalau ngadepin anak saya ketika ini, misalnya saya pas lagi ininya repot-repotnya, kemudian mereka datang dengan sebuah pertanyaan yang itu sepele banget Bu. Umi, kepada
kepanjangan dari KAI apa? Coba bayangkan. Padahal saya lagi mumet ini ngurusin materi kan. Wah, Umi kepanjangan KAI apa? Saya kalau udah denger kayak gitu, saya langsung menghadap anaknya. Saya lihat wajahnya, kemudian saya cuma gini. Sabar ya Kak, Umi lagi buat materi. Nanti kalau Umi udah selesai bikin materi, baru Umi jawab. Sekarang silakan kakak cari pekerjaan yang lain yang gak perlu merusui Umi. Jadi yang penting itu Bu, tarik napas dulu lah. Ya. Jenengan dalam keadaan yang mau marah kayak apapun, tarik napas. Jangan bikin yang lain-lain, jangan yang inginnya lebih cepat daripada napasnya Bu. Nah Isa ikinya di dulu, terus hidungnya ini yang dimanfaatkan dulu. Gitu. Ya. Tolong tarik napas itu penting Bu. Jangan sampai lupa napas ya semaput nanti. Ya. Kemudian apa? Tetap perkenalkan yang namanya adab dan moral di masyarakat. Jangan sampai dengan ini adalah waktunya kebebasan berbicara. Terus apa? Tante Islam apa bukan? Ya, ngikutin berarti. Ya, tetap kita atur mereka untuk bagaimana. Nah, nek seperti itu kalau dengan orang asing yang belum kamu kenal, kamu harus bilangnya kayak gini, atau kalau perlu ya udah nggak usah ngomong aja, ngomongnya sama mama, gitu. Jangan hanya karena dasar kebebasan berbicara, anak tante Islam apa enggak kok pakai lekbong. Betul Bu, benar itu, ininya benar. Ini caranya itu yang belum sopan, ya. Jadi tetap itu harus diperkenalkan. Lanjut. Solusi pola dan gaya hidup, ya, karena sudah aktif, jadi aktif jalin kedekatan dengan anak. Kalau anak minta HP terus, coba alihkan dengan kegiatan fisik. Dan ini memang harus punya kebesaran hati dan kerelaan. Untuk apa? Repot dampingi mereka lari-lari. Atau kasih pekerjaan yang mereka bisa sambil nulis atau apalah seperti itu. Tapi jenengan tetap di samping mereka, ya. Kemudian apa? Tambah ilmu, ya. Ini penting, orang tua harus tetap tambah ilmu, rajin-rajinlah mendatangi parenting seperti ini. Kalau diundang sama sekolahan untuk pengajian, datang Bu, jangan males. Ya. Kemudian apa? Kadang orang tua saking sibuknya gak sempat menyediakan makanan untuk sarapan. Tolong jangan keseringan kasih mie. Ya, cari tahu makanan sehat itu yang seperti apa. Karena apa? Mereka hidup gak cuma untuk 5 tahun Bu. Masih ada 20-30 tahun yang harus mereka lewati. Nih dari sekarang jenengan kasih mereka dengan makanan-makanan instan, percayalah mereka akan menjadi generasi apa tuh namanya? Generasi yang lemah. Karena apa? Penyakitan. Baru umur 10 tahun udah diabetes, baru 10 tahun udah encok, udah gagal ginjal, udah matanya minus. Mohon maaf. Ayo jadi orang tua yang cerdas untuk masalah kesehatan diri anak. Kemudian untuk yang berikutnya adalah solusi tantangan internal, yaitu orang tua yang memiliki persoalan kehidupannya sendiri. Tolong jenengan yang harus mengobati diri sendiri. Gak ada orang lain yang bisa ngobatin kecuali jenengan. Putus mata rantai ketidakbaikan itu sampai di jenengan aja. Jangan diteruskan ke anak-anak. Ya, cukup untuk jenengan aja. Cukup jenengan yang merasakan kepedihan hidup atau mungkin ketidaknyamanan dengan orang lain. Cukup jenengan, jangan diwariskan ke anak-anak dengan memberikan luka, entah itu batin karena bentakan atau mungkin dengan pukulan. Mohon maaf, saya dari Papua memang, tapi untuk mukul mereka yang 6 orang ini, alhamdulillah, di tangan ini tak jaga tenang. Paling cuma gitu aja. Tolong tangannya ini dijaga untuk tidak, kalau di sini tuh biasanya apa yang nggak kelihatan. Anaknya nangis, orang lain lihatnya dia senyum, ibunya pada tangannya lagi jibit nih. Tolong ya, jangan punya kebiasaan kayak gitu, beraninya main belakang, gitu ya. Kemudian apa? Nah, orang tua harus punya kesiapan mental ya, kesiapan lahir dan batinnya. Apa maksudnya? Siap lahir berarti fisik sehat, mampu memenuhi kebutuhan anak, capeknya kita, pokoknya kita harus tetap strong. Ya, jangan lupa minum vitamin. Vitamin D3 itu penting, Bu.
Ya, untuk jenengan-jenengan supaya tulangnya kuat, gigi-gigi nggak gampang copot, ya, rambut nggak gampang rontok, oke? Kemudian apa? Terima anak-anak jenengan, ya. Jenengan udah lahirkan mereka dengan susah payah toh? Ya nggak? Nggak ada ceritanya kita lahiran sambil ketawa, bener? Yang ada nangis semuanya, ya kan? Jadi tolong, yang udah susah payah kita dapetin kayak gitu jangan disia-siakan. Dengan apa? Ego kita sebagai orang tua, sebagai perempuan, ya. Tidak perlu masa diri menjadi ibu yang sempurna, karena memang tidak akan ada ibu yang sempurna, oke? Tapi kita di hadapan anak-anak kita tetap akan menjadi seorang ibu yang dirindukan. Kemudian apa lagi? Turunkan standar, Bu. Tahu kan standar tuh? Naik motor turunkan standarnya tuh biar aman, menunggu ya. Rumah harus bersih. Saya pernah ngalamin itu soalnya. Anak bangun harus bersih. Akhirnya apa? Darah tinggi terus. Kepala sakit. Karena apa? Anemia. Nggak sempat istirahat. Tolong Bu, nikmati masa me time kita ya. Tolong, itu harus diketahui yang namanya me time itu penting banget tuh. Ya, supaya tetap waras. Jangan lupa olahraga, Bu. Ya, olahraga ini penting sekali. Saya udah encokan kayak gini, walah ya olahraga. Karena nggak biasa olahraga, akhirnya apa? Sekali olahraga langsung migrain. Astagfirullahaladzim. Itulah generasi X. Karena memang udah masanya, ya. Dan yang terakhir adalah apa? Siap batin. Ya, berarti harus kuat secara mental. Hadapi semua tantangan, omongan orang lain nggak usah dipedulikan, Bu. Ih, anaknya kurus kering kayak orang penyakitan. Yang kasih makan saya, bukan kamu. Ingat itu ya Bu, itu untuk kesehatan mental kita juga. Kebanyakan dengerin omongan orang, apalagi dengerin omongan mertua, itu akan mempengaruhi jiwa jenengan sampai 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi tolong jaga kesehatan mental Anda karena itu akan berpengaruh pada anak-anak. Ya, kemudian apa? Ikhlas dalam mendidik. Bayangkan jenengan sedang menyiapkan orang-orang yang akan mendoakan jenengan ketika jenengan sudah mati. Dan doa itu tidak akan terputus. Semua yang jenengan lakukan untuk dia itu akan ngalir terus pahalanya. Bayangkan itu. Jangan salah. Kalau untuk anak yang berikutnya, siapkan jenengan yang harus ngajarin Al-Fatihah lebih dulu. Jangan kasih bu guru. Karena itu pahalanya untuk jenengan. Jangan kasih pahala ke bu guru. Bu guru ngajarin Al-Fatihah jenengan gak dapet. Ya. Kemudian apa? Lapang dada. Caranya gimana? Lapang dada kalau dikoreksi. Dengar kayak gini dari tadi mungkin apaan sih kamu? Udah, lapang dada aja. Ya saya salah, berarti harus saya koreksi, harus saya perbaiki. Itu untuk kebaikan anak jenengan, bukan kebaikan anak saya. Anak saya mau udah di sana. Ya. Terus apa lagi? Gak perlu merasa bersalah ketika menikmati me time. Lagi makan bakso sendirian, ya Allah kasihan anak saya di rumah ya. Enggak usah Bu, udah nikmati aja itu baksonya. Wis lah. Kasihan suami saya di rumah belum makan, udah pura-pura nggak tahu aja. Wis, untuk saat ini me time ini yang harus kita nikmati. Karena apa? Me time itu sangat berharga untuk seorang perempuan yang sudah menjadi seorang ibu. Saya alhamdulillah sampai hari ini masih tetap waras karena apa? Sering makan sendiri. Pokoknya saya begitu lagi di jalan kepengen makan langsung belok makan. Ya, pokoknya nggak usah ingat suami kalau lagi kayak gitu. Nggak usah ingat anak dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau ibu sehat lahir batinnya, insya Allah dia siap mendidik anak-anaknya. Jaga itu. Benar itu yang saya rasakan. Asal orang tuanya sehat lahir batin, anak pasti bahagia. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk jenengan semua. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiruh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Ustazah Nida. Masya Allah, luar biasa. Bapak, Ibu, adakah tergelitik di hati kita sebenarnya kita tuh tertawa, menertawakan diri kita sendiri? Ada, jujur dong, ada Bu, Pak, ada. Tapi ada juga air mata yang mungkin menggenang di pelupuk mata kita dan hati kita pecah rasanya hancur. Ya Allah, selama ini aku sudah salah. Ada Bu? Kok diem pas giliran gitu ya? Gak merasa bersalah.
Mana ada wanita yang salah? Ya sudah nggak apa. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Tapi jangan lupa sholatnya ya Bu ya gitu. Bapak, Ibu, hadirin semua yang berbahagia, kesempatan emas ini kami hadirkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk boleh memberikan atau berkonsultasi atau diskusi. Silakan kita buka dalam waktu yang terbatas ini. Mungkin 2-3 penanya. Monggo silakan. Saya hitung mundur 10, 9. Kok kayaknya semua udah terkupas gitu Ustazah. Oh, ada 1. Monggo. 2. Yes, kurang 1. Bapak barangkali ada Pak? Mewakili dari bapak-bapak? Tidak ada. 1 lagi Bunda. Ini kita langka loh menghadirkan Ustazah Nida. Nida karena beliau saking sibuknya dan makannya memang luar biasa. Ustazah, saya 5 anak. Oh, Masya Allah. Kurang lebihnya terpaut 1 anak deh. Tambah lagi aja biar sama. Saya sudah gen X yang sama. Sudah tutup pabrik. Ada lagi Bun? 3. Ya. Sekarang yang pertama saya berikan mic ini kepada Ibu Umi Masrurah. Bunda dari Mas Ali, Mas Jabil dan Mbak Hafla yang tiga-tiganya murid Basmanas. Oh, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Umi. Alhamdulillah ketika anak saya berpartner dengan kami Basmanas. Saya titipkan di sini untuk pendidikan selama saya bekerja ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya bukan bertanya, tetapi lebih tepatnya saya minta sharing dari Bunda Nida bagaimana menghadapi pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, karena saya merasa mereka agak berbeda mungkin di sisi regulasi emosi atau apa ya istilahnya, kalau misalnya diberikan tugas dari sekolah itu lebih sergap yang perempuan, kalau yang laki-laki itu kok istilahnya saya lebih effort untuk lalai dirinya gitu. Itu saja yang dari yang saya tanyakan, minta tips istilahnya dari 6 amanah yang diberikan kepada Bunda Nida tadi, bagaimana tips untuk meregulasi emosi atau pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Kapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibunda dari Mas Muhammad Khair Alfa, kelas Alfil. Sebelumnya saya mau share dulu kalau saya bukan Gen Z atau bukan Gen X atau Z, tapi saya Gen Z yang tentunya setiap harinya paparan anaknya juga ikut-ikutan ibunya, yaitu gadget. Yang mau saya tanyakan di materi depan tadi, solusi-solusi untuk mengatasi anak yang gen alpha yang keseringan terpapar oleh gadget itu salah satunya dengan menguatkan tauhid, akidah dan akhlak yang terus kita dampingi ya tentunya. Nah itu saya pernah membaca di suatu postingan kalau untuk anak usia 0 sampai 7 itu mengenalkannya dengan targhib. Karena ada 2 macam, targhib dan tarhib. Kalau targhib itu dengan hal-hal yang janji yang menyenangkan, misal Allah akan memberi pahala kalau kamu berbuat kebaikan. Dan kalau tarhib itu kan yang memberi hukuman dan lain sebagainya. Nah untuk anak usia dini itu 0 sampai 7 itu kan ditekankan dengan yang tarhib tadi. Nah kalau anaknya aja bilang kayak pahala itu apa? Pahala itu bentuknya gimana? Untuk Allah aja, Allah tuh cewek atau cowok, Allah tuh di mana? Nah, untuk itu aja saya tuh mengalami kewalahan menjawab.
usia dini itu ya kan untuk mengenalkan atau merespon perilaku anak agar kita bisa lebih banyak memberikan batasan, maksudnya mengawasi dengan batasan gimana ya? Aduh bingung saya. Ya. Iya. Oh iya, kasihan itu masih ada yang mau keluar tuh. Keluarin aja, keluarin. Ini mohon maaf memang kebiasaan anak Gen Z ya, susah untuk mengungkapkan perasaan. Tapi coba suruh ketik di sini, mesti lancar. Iya benar sekali Bu Linda, mohon maaf. Enggak apa-apa, keluarin. Saya sabar kok. Ya kurang lebihnya begitu aja Bu. Mungkin untuk solusi menyampaikan batasan yang akan kita berikan kepada anak untuk menguatkan akidah tauhid dan akhlaknya kaitannya dengan Allah itu biar gimana ya anak lebih berfokus pada hal-hal yang Senang, bahagia. Iya. Mereka nggak tertekan batin dalam beragama gitu kan ya. Jangan sampai kayak menakut-nakutin Iya. anak itu kan sebisa mungkin tidak kita berikan ya. Ya. Sekian gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah peran orang tua untuk mendidik anak hingga akhir hayat. Itu pernah saya sampaikan dulu sama kebetulan ipar saya tempoh hari bahwa saya menegur anaknya karena tidak bersilaturahmi pada saat lebaran dengan omnya. Dan jawabannya itu menurut saya yang simple, tapi menurut saya kok tidak menyenangkan. Katanya dengan bahasa Jawanya gak usah pikir aja yang enteng-enteng aja. Kata emaknya apa gimana nih? Kata ibunya. Oh, kata ibunya. Gimana baiknya saya merespon memberikan nasihat yang baik untuk ipar saya, karena saya cuma bilang ya alhamdulillah semoga kita hubungan kita akan terus terjaga, hanya sebatas itu saja. Yang pertama. Yang kedua adalah saya agak terkejut mengenai masalah mewaraskan seorang istri untuk diri sendiri gitu ya, karena pengalaman pribadi saya tuh suka sering sekali kalau misalnya pernah sama anak-anak atau saya ada hubungan yang baik sama suami misalnya, saya biasa aja gitu ya, sekedar ngopi atau apa. Cuma kadang kalau misalnya saya jalan berdua sama keluarga, saya suka gini, oh aku pernah makan di sana ya, oh ya, ini kan rasanya kayaknya gak enak gitu ya. Gimana cara menyikapinya supaya menyadari bahwa si istri ini butuh loh untuk kasih diri sendiri gitu. Kita aja Pertanyaan yang luar biasa. Kita butuh waktu yang cukup. Kasih tepuk tangan dulu. Yeay, senang ya anaknya. Masya Allah, dia di depan paling anteng nih. Masya Allah. Siapa namanya nak? Arve, tepuk tangan dulu untuk Arve yang anteng di depan. Yeay, keren Arve ya. Oke. Saya mulai mencoba menjawab untuk Ibu Umi menghadapi perbedaan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah tadi saya dengar dari pertanyaan jenengan sudah tahu bahwa anak perempuan itu begini, anak laki begitu. Ya udah tahu juga gitu ya. Jadi memang sudah pada dasarnya mereka memiliki perbedaan gitu loh. Ya, mereka memiliki perbedaan, anak perempuan lebih telaten, lebih betah untuk duduk lebih lama misalnya kayak gitu, dan lebih cepat menangkap pembelajaran dibandingkan anak laki-laki, karena memang anak laki-laki usia 0 sampai sekitar 10 tahun mereka nggak bisa duduk diam gitu ya. Anak saya 6 tadi, tolong ditunjukin dulu muka-muka mereka itu biar saya bisa dibayangkan modelnya gitu ya. Dari 6 orang anak saya itu, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi ini pentingnya orang tua memiliki pengetahuan tentang cara belajar anak, tentang cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana karakter anak itu perlu diketahui orang tua. Biar apa? Dalam mendidik kita tidak memaksakan kehendak kita pada mereka. Kita tidak mendidik mereka dengan gaya atau karakter
tapi sesuai karakter mereka. Ibaratnya kita nggak memaksakan sepatu kita untuk dipakai oleh mereka gitu loh. Ya, anak saya yang nomor 2, ini yang nomor 2 nih, nggak bisa duduk tenang Bu, nggak suka melihat papan tulis, nggak suka dengerin gurunya ngomong. Karena apa? Gurunya generasi baby boomer. Bisa jangan bayangin bagaimana mereka menjelaskan di papan tulis. Buku catatan yang sudah ada tetap harus disalin di papan tulis dan diulangi lagi mereka nulis. Kata dia di rumah, Umi untuk apa abang nulis kayak begini? Kan udah ada di buku. Juga ya Nang, ya udah gak usah nulis. Maka saya pakai gaya dia. Umi abang tidak mau lagi sekolah, abang mau berhenti. Itu dia ucapan ketika di usia kelas 5. Kata saya, Bang mohon maaf selesaikan dulu kelas 6. Setelah kelas 6 kamu mau berhenti sekolah, nggak mau sekolah silakan. Karena saya udah tahu dia memang bukan orang yang duduk dan mendengarkan orang lain melihat papan tulis. Sementara kakaknya yang nomor 1 adalah seorang perempuan yang sangat teguh memegang pensil. Tulisan seperti apapun akan dia ikuti dan itu rapi. Dia betah duduk 8 jam hanya untuk menggambar. Adiknya mana betah. Maka yang nomor 1 saya biarkan dia sekolah di reguler. Nomor 2 begitu selesai SD saya ikuti kemauannya dia nggak sekolah. Lantas gimana? Homeschooling. Makanya saya bilang saya adalah praktisi homeschooling. Di rumahlah dia mendapatkan pendidikan dari saya. Apakah dia belajar IPA? Apakah dia belajar matematika? Tidak, karena itu bukan passion dia. Dia belajar bahasa. Maka saya dengan kemampuan bahasa saya yang cuma sejengkal itu, saya tetap harus pede di depan dia ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Itu cara belajar dia. Maka untuk menghadapi perbedaan cara belajar, ikuti gaya anak. Kita harus memang punya ilmu tentang itu, sehingga nggak memaksakan. Kalau kebayang ikan yang biasanya berenang kita paksa manjat pohon, ya, gajah yang bisanya jalan di daratan kita suruh berenang. Kebayang kayak apa itu stresnya. Dengan stres, anak juga stres. Akhirnya yang ada pertengkaran. Saya bisa damai dengan mereka karena itu tadi saya ngikuti. Yang penting kamu tanggung jawab. Justru itulah pembelajaran yang paling utama. Anak mengenal tanggung jawab. Itu yang tadi saya bilang. Saya lebih menekankan kepada mereka, Umi gak akan pernah bangga dengan kecerdasan kalian di sekolah meraih peringkat 1 kalau akhlakmu gak cetok. Umi gak akan pernah memuji, membanggakan engkau jika engkau melakukan kejahatan kepada orang lain. Itu yang selalu saya sampaikan. Kamu mau buat Umi bangga, jadilah anak yang baik. Itu yang harus kita tanamkan, apalagi untuk usia PAUD. Jadi udah gak usah mikir yang lain-lain. Wah anak lagi kamu diajarin untuk duduk tenang, ini loh nulis huruf A-nya itu loh. Ibu kan tadi udah dibilang anak gen alfa nggak bisa nulis. Jangan masih maksa, jenengan sendiri yang akhirnya menciptakan profil mak lampir itu. Kakak maunya belajar pakai apa? Coba itu sekali-sekali ditanya. Mak aku punya HP-nya, boleh, tapi belajar ini ya, kamu nulis kayak gini. Itu. Anak saya menunjukkan keinginan untuk belajar tentang internet. Tak kasih. Ya. Umi, apa ini nomor 4. Nih. Lebih suka apa? Main catur. Gak apa-apa kamu main catur. Karena dari catur itu kamu juga dapat pembelajaran. Ketika dia mengatakan saya suka catur, saya memberikan pengertian catur itu. Dari catur kamu bisa belajar tentang ini. Kamu bisa belajar strategi, kamu menggunakan otak kamu untuk mikir gimana caranya untuk melakukan persaingan yang adil di dalam permainan ini. Kamu dituntut untuk bisa jujur. Itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Jadi jangan hanya sekadar ya udah sana belajar, enggak. Kasih hikmah di dalamnya supaya anak mendapatkan value-nya. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi monggo ibu yang paling tahu anaknya senengnya apa. Kita kalau tahu karakter anak ya, tahu karakter itu ada 4 karakter dasar. Itu kalau kita tahu anak 6 aja itu
kita santai Bu. Ini orang tua kebanyakan ngurusin satu jadi emosi karena apa? Nggak tahu anaknya punya karakter apa. Itu persoalannya. Oke? Terjawab Bu? Kalau nggak terjawab kita ketemu di pojokan. Berikutnya tentang tarhib dan targhib ya. Bahwa kita mendidik anak harus ditunjukkan yang seneng-seneng aja gitu ya. Jadi begini Bu, kalau saya itu tadi saya bilang, mari kita bijak dalam menggunakan VOC gentle parenting. Itu salah satu diantaranya. Jadi ketika mendidik anak sebagai seorang muslim, kita nggak harus full mentah-mentah menerima gaya parenting dari luar. Mohon maaf, saya kalau untuk model yang kayak harus disampaikan yang senang-senang aja, padahal Islam di dalam Al-Qur'annya itu yang senang ada, yang nggak senang juga ada gitu loh. Supaya anak tahu konsekuensinya ketika kamu tidak melakukan ketaatan gitu loh. Ya, saya kalau lagi masak Bu, saya bagaimana dalam menanamkan kepada anak ketika mereka bertanya tentang neraka. Saat saya sedang masak, saya cuma bilang begini, gulai. Kak, sini Kak, lihat nih gulainya nih. Blub-blub-blub toh? Umi, mau nggak masukin tangan ke sini? Oh, enggak ya, panas ya Umi. Neraka lebih panas dari ini loh. Neraka lebih panas dari ini. Dan tahu nggak, besok itu manusia ketika dimasukkan ke dalam neraka tuh kayak gini. Saya ambil kentang, kemudian saya plung gitu kan. Tuh kayak gitu. Terus ada yang mau keluar Kak, saya sambil ngaduk ke atas gitu ya, kentangnya naikkan ke atas tuh. Ada yang mau keluar Kak, sama malaikat Malik dimasukkan lagi, weng gitu, masuk lagi ke dalam. Gak punya kesempatan untuk naik ke atas. Gimana? Kakak mau nggak? Enggak Umi, kakak nggak mau kayak gitu. Sudah, kalau nggak mau kayak gitu jadilah anak yang soleh. Ya, menakuti? Enggak Bu. Itu untuk apa? Allah itu sudah memberikan kita ini potensi untuk fujur dan takwa. Tinggal mana yang dikembangkan. Menakuti itu bukan menakuti, itu memberitakan karena memang besok itu lebih kejam lagi dari itu. Ya, kita tuh harus tetap lemah memberikan yang senang-senang terus. Hasilnya yang menurut kita di anak senangnya yang senang-senang, begitu dikasih hal yang tidak senang, shock, mentalnya breakdown terusan. Mama kejam, Allah itu kenapa sih kejam banget? Nah itu jadinya tuh ngomongnya tuh. Padahal nggak tahu Allah seperti itu gara-gara kamu. Kamu sendiri yang milih untuk menjadi orang yang fujur terhadap aturannya. Jadi itu yang tadi saya bilang, semua kembalikan kepada Allah. Ya, supaya lebih mudah. Boleh ngikutin parenting yang ada, tapi ingat Al-Quran itu juga lebih tegas kok. Bahasanya tuh lebih tegas. Allah di mana gitu ya? Allah tuh laki apa perempuan? Saya biasanya ngejawab anak-anak gini kalau mereka udah nanya kayak gitu. Kakak sholat subuhnya udah tanpa dibangunin belum? Ya tetap dibangunin ya Umi. Oh ya, kalau misalnya nggak dibangunin masuk bangunnya siang kan? Sholat subuhnya siang kan? Ya udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu ya. Mikir gimana caranya bangun subuh tanpa dibangunkan. Itu aja dulu Kak yang dipikirin daripada kamu pusing. Atau kasih pertanyaan gini, 5 kali 10 berapa? Ya nggak tahu nih, ya udah 5 kali 10 aja kamu belum tahu. Ngapain cari tahu tentang Allah laki apa perempuan? Kan pusing sendiri jadinya kan gitu. Umi aja nggak mau pikir itu, yang Umi tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Udah. Jangan kalau dikasih pertanyaan yang memusingkan, jangan ikutan pusing dulu. Itu pentingnya orang tua itu nambah ilmu. Kalau ada kegiatan parenting, ikutin. Jangan sok-sokan aku wis ngerti lah. Aku masih ada urusan, ini masih ada arisan, aku mau pergi arisan arisan jenengan nungguin mama keluar, sedih terusan. Orang itu ilmu parenting. Begitu ya, bisa diterima? Oke, sip. Terus apa lagi nih? Allah itu sudah ya, Allah itu cewek apa, pahala itu apa, ya udah kayak gitu aja. Pokoknya pahala itu tiket masuk surga. Seperti kakak kalau misalnya mau masuk pasar malam, mau naik itu odong-odong atau apa, kudu beli tiket, nah itu udah. Gitu aja.
Dari Bunda Dira, cara sampaikan perbedaan pikiran. Ini saya nulis sendiri. Sebentar. Oh, perbedaan dulu lagi ilfil terus kita belok gitu ya, me time Bu. Kalau me time itu jangan pada saat ilfil Bu. Jenengan jadi nggak seneng akhirnya, perasaan bersalah memang iya, jadi jengkel di situ kan sama suami. Terus belok makan, jenengan gendut nantinya. Saya sih itu. Gimana? Jadi yang ditanyakan bundanya Mbak Dira, pas lagi pengen me time, tapi suatu saat pas jalan bareng keluarga. Oh, saya sering. Saya sering digituin sama anak. Saya itu kan penyuka sate Padang. Sate Padang di bagian Bantul ini insya Allah saya paham. Ada yang di Tungka, ada yang di deket rumah sakit Panembahan ke timur, kayaknya ke timur dikit gitu, depan Minyinyir Lama. Jadi ketika saya bilang ke anak, Bang, Umi minta tolong belikan Umi ini ya sate Padang. Wah, di mana nih tempatnya? Itu loh, di situ. Terus kata dia gini, dia udah mulai langsung diem, cuma nata. Kalau misalnya di situ nggak ada, dia mancing. Misalnya di situ nggak ada nih, abang bisa langsung pergi ke arah yang sebelah sana. Nanti di sebelah sininya tuh ada, gitu ya Mi. Terus kalau misalnya di situ juga tetap nggak ada nih, lagi tutup gimana? Abang bisa nanti perginya ke sana. Umi, itu berarti Umi tuh sering ya makan di situ. Kok Umi tahu tempat? Abang, Umi butuh untuk me time. Abang kan udah tahu Umi banyak bebannya. Jadi Umi perlu mengeluarkan beban-beban itu dengan makan. Jadi udah sekarang nggak usah protes. Suami udah gitu aja. Ya. Begitu suami saya tuh pada akhirnya apa? Di awal dia memang gitu, di awal-awal tuh. Umi ngapain makannya kok sendiri? Abi kalau saya jalannya sama Abi makan di situ, mood saya nggak ada jadinya. Kan kita lagi nggak enakan. Saya nggak jadi dong. Udah gitu keluarannya jadi lebih banyak. Terus terang aja sama bojo ya. Kita kalau dengan bojo itu jangan terlalu inilah. Dibawa guyon aja sama bojo tuh ya. Jadi menghadapi mereka, oh berarti kamu pernah ya makan di situ, alhamdulillah, gimana mau tambah yang lain lagi, gitu. Jadi anak-anak saya pada akhirnya apa? Kalau mereka menginginkan sesuatu, makanan misalnya, mereka hanya akan bilang begini, Umi kalau mau beli ini di mana? Karena mereka tahu Uminya tahu tempat-tempat itu dalam rangka menyehatkan mental. Pada akhirnya saya bisa menanamkan itu ke mereka karena kita sering omong, ya kita sering omongkan itu. Jadi ketika mereka bertanya, beri jawaban yang bisa istilahnya, yang memang kita rasakan. Saya butuh itu untuk menyehatkan mental saya. Dengan suami kita bisa bicara kayak gitu karena suami lebih paham ya tentang istilah, mereka bisa diajak diskusi lebih dewasa gitu loh. Kalau ke anak-anak saya cuma bilang gini, ngurusin kalian gak mudah. Umi butuh waktu hiburan sedikit. Ya hiburan Umi bisanya cuma makan. Gak mungkin dong Umi pergi hiburannya nonton. Ya juga ya Mi. Jadi udah sekarang kalau Umi makan di mana kalian tenang aja. Yang penting kan Umi pulang beliin. Ya. Jadi memang kebiasaan juga Bu. Kita kalau udah selesai makan ya di rumah juga dibeliin. Jangan pula pulang-pulang cuma baunya doang yang mereka dapat, ya. Strateginya itu tetap dibeliin. Nah, kalau masalah dia masih nyinyir, itu nanti ada pembahasan sendiri bagaimana menghadapi para suami yang suka nyinyir. Ya. Karena nggak bisa, ini kita dibatasi waktu ya. Saya pengen jawab tapi kita dibatasi waktu. Oke? Itu saja ya. Ada lagi tadi Bu? Hah? Bagaimana menyampaikan kepada ipar ketika Oh iya tadi ya. Tugas kita cuma dakwah. Kalau dia nggak terima, kita udah berlepas diri, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Udah itu aja kuncinya. Ya. Jadi dakwah itu cuma sekadar menyampaikan. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak punya hak itu. Ya. Jadi cukup sampaikan. Kalau mereka tidak menerima, ya sampun. Ya. Yang perlu kita kuatkan siapa? Anak-anak kita. Karena tadi tanggung jawabnya adalah anak-anak. Anak orang mah udah nanti. Anak saya sering kayak gitu. Umi kenapa kok Umi nggak bilangin mereka kayak, oh mohon maaf itu bukan anak Umi. Anak Umi kan kalian. Jadi kalian yang harus Umi jaga. Kalau mereka mah punya orang tua sendiri. Itu jawaban saya ke anak-anak.
Gitu ya? Selesai nih? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan ibu-ibu, bapak. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa. Ada yang mungkin memang tergelitik kemudian sudah mulai plong. Ada yang mungkin masih mengganjal, nanti bisa hubungi Ustazah Nida lewat medsosnya. Begitu Ustazah Nida. Atau suatu saat kita undang lagi beliau untuk